Di mana barang-barangnya? Dia punya kokain di gedung ini kan? Seorang guru pengganti diduga membawa kokain ke ruang kelas sekolah menengah pertama dan memakainya sebelum kelas dimulai. Melissa Martin, 42 tahun kini kehilangan pekerjaan dan menghadapi tuduhan kejahatan berat. Polisi menyadari bahwa yang menangkapnya adalah muridnya sendiri, bukan rekan kerja atau administrator. Untuk pertama kalinya, kita melihat secara persis apa yang terjadi di dalam sekolah Vermont itu yang terekam oleh kamera tubuh. Kembali kita langsung membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kisah ini telah meninggalkan jejak di komunitas Vermont. Ini mungkin mengejutkan Anda karena ini tentang guru pengganti yang diduga tertangkap di sekolah dengan kokain. Dan rekaman kamera tubuh dari hari itu menunjukkan para petugas berjalan masuk ke sebuah situasi yang tegang, kacau, dan benar-benar tak terduga. Tolong saya. Tidak, saya belum menggunakan pinggiran itu. Oke, pasang saja ke yang pertama saya. Mengajar. Di mana barang-barangnya? Dia membawa kokain di dalam gedung saat ini. Itu yang buat saya penasaran. Tidak mungkin dia tidak melakukannya di sini, langsung digunakan. Saya tidak ingin mengambil alih gedung itu. Ada barang-barangnya di dalam kelas. Apakah dia seorang guru di sini? Baik, jadi mari kita atur suasananya. Ini adalah pagi hari tanggal 1 Oktober 2025 di Sekolah Menengah dan Dasar Berrytown di Vermont. Petugas sumber daya sekolah sedang berpatroli di lorong. Ketika seorang pegawai sekolah dengan panik melambaikan tangan memanggilnya, memberitahunya bahwa ada seorang guru pengganti di dalam yang mereka yakini sedang mabuk kokain. Sekarang seperti yang baru saja Anda lihat, begitu petugas itu masuk, dia langsung menghadapi situasi yang sangat kacau. Anda punya guru, Melissa Martin, yang jelas sedang mengalami masalah medis, perawat sekolah yang mencoba memeriksa tanda-tanda vitalnya, dan kepala sekolah yang berusaha menjelaskan situasi yang sulit dipercaya. Bahwa ada kokain di gedung ini saat ini di saku guru ini. Aku juga... Ya maaf, kami hanya menjaga Martin. Aku benar-benar minta maaf. Ya ampun, kamu jahat. Tidak, aku bukan jahat. Kamu hanya membuat keputusan kurang beruntung. Apa yang sudah aku lakukan tengah? Aku tahu ya Tuhan. Aku akan menuliskannya untukmu. Maaf, apa tadi? 98% oksigen, tidak? Ya Tuhan, aku berhasil menangkapnya. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu. Keluargaku? Senang sekali bertemu denganmu. Apa yang sudah kulakukan? Apakah anak-anak sudah di dalam? Ya Tuhan. Biarkan mereka masuk ke kafetaria, lalu kita akan membersihkan lorong-lorong untuk seluruh sekolah. Oke, aku belum tahu ambulansnya sudah di sana atau belum. Bercanda, aku sudah menanganinya. Sampai jumpa. Ya Tuhan, ya Tuhan. Aku akan memberitahumu alasannya. Ini demi privasimu, jadi ambulans bisa datang dan privasimu tetap terjaga. Dia bilang dia tidak membutuhkannya kan? Aku ingin pergi ke kamar. Ya Tuhan. Kirim saja tetap. Dan dia bisa menggunakannya saat barang itu sampai di sini. Itu sesuatu yang harus dilakukan. Kening cicit. Kalian baik-baik saja? Oh, tolong bantu aku. Belum, aku belum pakai outspool. Oke, perbaiki itu. Di mana barang-barangnya? Dia punya kokain di dalam gedung saat ini. Itu yang buat saya penasaran. Dia pasti melakukannya di sini dan langsung memakainya. Saya tidak ingin mengambil alih gedung ini.
Petugas berjalan di lorong menuju ruang tempat Martin mengajar. Jaket dan ransel tergeletak tanpa pengawasan di atas meja dan kursi. Diduga mengandung kokain, tetap menjadi ancaman. Ruang kelas itu kosong tanpa murid maupun pengawas, tetapi bahaya langsung terasa. Apakah barang-barangnya ada di dalam kelas? Apakah dia seorang guru di sini? Nona Pearson? Ya. Sorry. Siapa dia? Ya Tuhan. Erika kepada Kim. $575, aku bukan bahan presentasimu. Aku tidak tahu itu barangnya atau bukan. Dia bilang ada di jaketnya. Aku tak akan menyentuhnya. 5.755.7.3. Kamu ingin meluncur di atasmu. Apakah ini 100%? Mungkin tidak. Aku bisa mendekalnya. Coba cium saja. Ambil napas pelan-pelan. Oke, Kardus. Terima kasih. Benar. Hei, kamu mau mampir ke sekolah dan bawa kodenya masuk. Guru, kokain di sekolah lagi tinggi sekarang. Mungkin aku harus mencium barangnya dulu sebelum mengambilnya. Ya, kamu tahu di mana ruang kelas Pak Carrier? Tidak, aku tidak tahu di mana itu. Letaknya di pojok belakang lantai 2 dekat taman bermain. Aku akan cari nomornya untukmu. Itu ruang matematika. Erika dan sebuah cek. Ya. Aku hanya ingin pastikan kamu tak meneleponnya karenaku. Sudah menemukan katode itu benar. Itu cewek dan dia kelihatan banget lagi teller, kayak dia di kantor Erika Pearson seperti sedang nge-fly. Aku sekarang di ruang kelas tempat dia simpan kokain. Dia bawa barang ke sini, nggak teler waktu datang, tapi sekarang dia benar-benar nge-fly. Oke, baiklah, terdengar bagus. Jadi itu untuk Pak. Itu adalah Harapannya. Oke, kita akan menaruh gambar anjing di situ dan mungkin aku akan menekannya. Kita ambil saja. apa kamu mau? Salah satu dari kita akan bertanya, apakah boleh memeriksanya Dia bilang ke aku itu ada di sini. Ya, itu cukup baik bagiku untuk melakukannya dengan benar karena aku sekolah. aku nggak tahu kebijakanmu, tapi aku mahasiswa hukum dan mungkin akan menuntutnya. Ya, maksudku, aku yakin dia punya sesuatu. Jika dia punya sesuatu, kami mungkin akan menuntut. Jadi tunggu sampai kita punya serial dengan anjing di putaran anjing. Dan aku juga bisa pergi menanyakan padanya apakah dia akan mengizinkan pencarian, tapi sebaiknya biarkan anjing masuk untuk memastikan itu miliknya. Dan ia akan menandai jika ada sesuatu di sana. Petugas masih merangkai potongan kejadian ini. Bergeni memverifikasi nomor Martin. Mesti Gilei Jaros dan berkoordinasi dengan staf sekolah soal perawatan medisnya. Petugas juga memanggil anjing pelacak untuk memeriksa barang-barang itu. Siapa namanya? Melissa Martin, dan saya percaya dia memindahkan furnitur itu ke suatu tempat. Saya merasa dia tak akan jadi guru pengganti di sini lagi. Mungkin tidak dimanapun. Ya. Apakah saya diizinkan untuk memindahkan tawarannya? Mungkin. Iya. Saya hanya perlu
mengambilnya. Perawatnya pergi membawa informasi. Untuk Ambulans. Saya hanya ingin memastikan mengembalikannya ke mereka. Oke, apakah anak-anak akan segera masuk ke sini? Ya, kita sedang dihalangi. Di mana-mana. Tetapi aku akan melakukannya. Aku rasa kalian tak akan selesai 20 menit, mungkin tidak. Di ruangan ini kita... Sedikit lagi Leo, mungkin 5 atau 10 menit lagi lalu kita akan... ambil rute ke perpustakaan. Oke, Ya, spasimen mais saat penetus pola sinci perilaku Martin ke jaksa dan merencanakan langkah berikutnya. hey, ini petugas Morris dari kota. Saya ingin berdiskusi dengan seorang jaksa. Hey Zak, ini itu? Colin, ini cukup menarik di sini. Saya kira ada semacam tuduhan pidana. Dugaan saya adalah membahayakan secara sembrono. Kami sedang berada di sekolah sekarang menangani seorang guru yang membawa dan menggunakan kokain di sekolah. Hari ini dia guru pengganti dan tampak jelas sedang mabuk stimulan. Sangat gelisah dan tak terkendali. Dia bilang dia bawa dan pakai kokain di sini. Kami sebenarnya belum menemukan alat-alat atau barang bukti apapun. Kami sedang menunggu kamu datang bersama anjingmu dan kami tidak menggeledah barang-barangnya. Dan lihat kemana kita akan melangkah dari situ. Kalau kita temukan kokain, jelas ada dakwaan pidana. Tapi jika hanya alat-alat tanpa barang bukti, bagaimana? Hanya berdasarkan fakta bahwa dia jelas-jelas sedang teler dan bilang dia membawa kokain serta memakai kokain, apakah itu sudah cukup? Oh, maksudku efek kokain itu langsung terasa seperti seketika. Jadi bukan begitu. Bukan berarti dia memakainya di sini. Dia bilang memakainya di sekolah. Ya, saya belum mewawancarainya karena dia sedang bersama perawat di sini sekarang. Tapi dia bilang ke perawat kalau dia memakainya di sini. Sepertinya dia cukup terbuka. Saya sempat melihatnya sebentar. Dia benar-benar gelisah sekali. Dari yang saya pahami, itu terjadi di dalam gedung dan dia bilang itu di saku jaketnya. Membuat saya pikir obat-obatan itu tertinggal di gedung. Menurut saya, meninggalkan obat di sekitar anak-anak sangat ceroboh dan berbahaya. Ya, mungkin aku bukan jaksa negara bagian di sini. Aku pikir kau benar. Aku yakin itu memang banyak. Hanya saja jarang terjadi, jadi jawabannya tidak langsung diketahui. Aku hanya penasaran. Aku tak tahu berapa yang dia bawa, tapi sulit membayangkan dia tak memakai miliknya. Jadi, aku benar-benar curiga paling banyak kita hanya akan menemukan perlengkapan. Ini bukan seperti kasus driving under the influence, jadi kita tidak bisa membawanya ke sana untuk pengambilan sampel sebagai barang bukti. Jadi aku tidak yakin apakah ini sudah sampai ke tingkat itu atau belum. Itu konyol.
Yah, maksudku, hanya memiliki saja sudah merupakan tindakan kriminal. Tapi, itu bukan driving under the influence. Jadi, bagaimana itu berlaku kalau bukan driving under the influence? Aku bisa tahu apakah dia setuju diambil sampel bukti. Aku sedang di sekolah dan salah satu guru datang lalu menyuruhku naik ke atas. Mereka memang sedang menghubungi kami, tapi sekolah seperti kantor kepala sekolah juga menelepon kami. Karena aku juga belum tahu bagaimana kejadiannya. Bahwa itu diketahui, bahwa dia sedang mabuk, tapi dia benar-benar bertingkah aneh. Tidak perlu seorang drug recognition expert untuk menyadari kalau dia sedang mabuk. Detak jantungnya sekitar 130 itu juga jadi indikasi lain karena perawat-perawat juga bilang begitu. Oke, ambil anak sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Ya, iya. Aku hampir yakin. Sekarang jam makan siang, jadi semua anak-anak keluar istirahat. Dan sejujurnya, kokain seperti yang sudah aku bilang bereaksi hampir seketika. Faktanya, ini waktu istirahat. Anak-anak keluar dan saat itulah aku dipanggil. Seperti yang sudah aku bilang, aku belum mewawancarainya karena dia sedang bersama para perawat sekarang dan mereka sedang memeriksanya dan aku ada di kelas bersama barang-barang mereka. Karena kami tidak ingin ada anak-anak yang masuk ke sini dan berada di sekitar narkoba. Tapi aku yakin dia pakai narkoba di sekolah. Kalau benar, berarti mereka ada di sekitar anak-anak. Menurutku, kamu punya orang Amerika. Jaket, kalau kamu tidak punya sekarang. Ya, Leo sedang dalam perjalanan ke sini bersama anjing dan para perawat. Kami akan mengelilingi area itu, dan jika anjingnya menemukan sesuatu, kami akan mengambilnya. Lalu kita akan lihat apakah dia bisa mengirimkannya ke Sue. Kita di ujung gedung yang berlawanan. Oh ya, kotoran anjingnya. Yang mereka menjalankan anjingnya, itu mengenai. Petugas sedang mau Tushen mengambil jaket dan ransel, izin menggeledah, atau ajukan surat perintah. Audio yang akan Anda dengar ini merekam para petugas yang sedang mencoba menyusun apa yang terjadi. Di mana Martin mengaku diduga memakai kokain. Berapa banyak dan seberapa dekat kejadian itu dengan sekolah? Apa yang kamu katakan? Latihan narkoba di pengadilanmu.
Tuhan, siapa yang sopan santun? Kamu mau tarik ranselnya dan cek jaketnya? Katanya ada di jaket. Benar, di tempat yang sama. Menurutku, hanya berdasarkan dia bilang itu ada di jaket. Oke, kita akan cek semua barangnya. Dia mungkin akan setuju, tapi para SAS, ya, para SAS dan Miranda juga akan kita lakukan itu. Tidak. Apakah dia memberitahu kalian di mana dia menggunakannya? Akhirnya dia bilang pada kami, maksudku dia minta kepala diberitahu kalau dia pakai EMC lagi pagi ini. Dia seperti, tidak, kapan? Dia hanya bilang tidak tahu. Lalu dia tanya, berapa banyak? Dia berkata tidak tahu. Tapi dia bilang, aku terus saja menaruhnya di lidahku, jadi dia menggosoknya dan pistol itu ada di lidahnya. Aku hanya ingin memastikan itu tidak terjadi di kamar mandi, lalu dibuang ke tempat sampah. Atau di sini saja, dia hanya, Ya, iya itu kendinya. oke. Sekarang maukah kamu pergi ke rumah sakit? Apakah dia akan pergi ke rumah sakit? Mereka baru saja membawanya masuk. Ya, kita akan ke sana dan mewawancarainya. Oke, baiklah. Lihat apakah kita bisa mendapatkan izin untuk menggeledah barang-barang ini di atas sana. Kalau tidak, kita harus mengajukan surat perintah penggeledahan untuk menggeledahnya. Sekarang, apakah itu tas ransel di sana? Apakah itu milik seorang siswa? Bukan, itu tas ransel darurat siswa. Oke, benar itu cangkirnya. Sekarang, apakah Anda tahu kendaraan apa yang dia kendarai? Saya, Sama sekali tidak tahu. pusat saya akan mencari tahu itu. Apakah dia dari Vermont? Oh ya. Oke, ya. Sekalian saja kelilingi mobil juga dan buat mobilnya kalau memang perlu. Itu yang dikatakan oleh Service Advisor untuk dilakukan. Kamu sudah membicarakannya, ya? Kamu sudah ikut di sebagian besar balapan. Terminal, seekor anjing. Kartu narkotika, jangan hanya tembok dan air. Radio menakjubkan berhasil dengan baik di sini. Kamu juga bisa menemukan Melissa Martin dan Falcor. Oke, dia seharusnya terkait dengan daerah ini dan cek kendaraan yang terdaftar atas namanya. Dia baik-baik saja. Terima kasih atas... Mengundang saya sejauh ini. Saya sudah di sini, berdiri di bawah. Bukankah kamu baru-baru ini? Ya, saya memang sempat. Saya bilang ke dia. Juga, oh, oke. Kamu mau aku kirim seseorang? Kurasa semuanya sudah siap. Aku hanya ingin memberitahumu. Lakota selesai. Frank, kami tetap akan menagih. Tidak. Dia seharusnya tidak menjatuhkan anak-anak, apapun alasannya. Karena kalau dia keluar dari kelas, Di gedung ini. Ya, kita akan... mungkin akan membawanya pergi. Semoga tak terjadi lagi di sekolah manapun. Ini agak sulit dipercaya. Petugas itu menemukan hal mengejutkan. Bukan guru atau staf yang awalnya menyadari perilaku Martin, tetapi murid yang melaporkan dia tampak mabuk. Oh, murid yang melapor. Bagaimana ceritanya? Cepat tanggap. Dia selalu begitu. Dia langsung bertindak. Sepertinya memang ada sesuatu yang baru saja dilaporkan. Bertemu Melissa. Aku merasa ada yang aneh. Aku Erika. Lalu aku melihat ke sini dan berkata, menurutmu bagaimana? Iya. Jadi para murid, tapi mereka belum keluar untuk istirahat pada saat itu. April, seorang murid yang lewat, mampir sebentar. Dia sedang bersiap-siap, mereka sedang bersiap-siap untuk pergi, dan dia benar-benar berkata, dia sedang teler. Tapi dia juga berasal dari latar belakang yang memungkinkannya untuk mengenali hal itu. Oke, ya, itu gila, bukan? Ketika aku melihat dia, itu sangat jelas. Oh, itu benar-benar jelas, ya. Ya. Dan aku tahu kalau itu sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya aku sempat berpikir, mungkin dia yang mengambilnya, jujur saja. Ya, Mating Club memang mirip, sama-sama stimulan. Jadi aku tahu, dia bilang, ayah, Kita akan ke rumah sakit dan mengurus dia. kami mungkin akan menunggu sampai kalian keluar sebelum kami di ujung lorong agar kalian bisa lewat. Ya, itu dia. Ya, aku akan pergi ke rumah sakit, aku akan mewawancarainya dan melihat apakah aku bisa mendapatkan kekhawatiran.
Aku harus bawa barang-barangnya ke rumah sakit meski dia harus hadir. Aku tidak tahu kenapa itu akan berhasil. Karena kemarin bilang, jika kamu bisa buktikan dia tak masuk gedung itu, dakwaan. Hanya karena fakta bahwa anak itu mendapatkannya. Kami membutuhkan sekarang. Terima kasih, John. Terima kasih. Kamu di depan, Leo. Baiklah, aku di pinggir. Jadi, kita mungkin juga akan jalankan anjing dan mobil penunggang. Kita harus cari tahu masalahnya. Kamu mau keluar? Aku keluar lewat papan samping. Ya, sempurna. Terima kasih. Setelah kelas dikosongkan dan barang bukti ditemukan, petugas bersiap ke langkah berikutnya. Berbicara dengan Melissa Martin, Derek pergi ke rumah sakit tempat dia dievaluasi. Lalu apa yang terjadi? Sungguh sulit menyaksikannya. Rekaman body cam menunjukkan Martin sangat tertekan saat dokter dan petugas berusaha mengetahui apa dan kapan ia konsumsi. Ruangan mana tempat guru yang dibawa masuk? Itu bukan guru binol, kan? Terima kasih, di sini kan? Bukan, benar. Tidak, dia sedang mencoba buru-buru. Oh, terima kasih, saya hargai itu. Melissa. Selain kokain, pernahkah Anda memakai zat lain? Apakah Anda sedang menghirup atau menari? Menghirup. Seperti temanku, aku sedang berjuang. Kutu buku itu memang malam yang panjang. Sedang cari apartemen? Apakah kamu minum alkohol? Berapa banyak? Kokain, Bong. Menurutmu seberapa banyak yang kamu gunakan? Padahal aku belum pernah mencobanya. Aku seperti itu. Aku tidak bisa memikirkannya. Maaf, tidak apa-apa. Aku tidak ingin membiarkan dia membiarkan semua orang. Itu mengecewakanku. Aku benar-benar bodoh. Lihat orang tuaku. Lihat siapa saja. Aku tahu. Kau? Aku tidak akan bangun, aku tidak Jangan bagi tahu siapapun. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Melissa, perlu aku ambilkan makan atau minum seperti air putih? Tidak. Oke, kami akan pergi. Kamu perlu ganti baju operasi. Jadi kami akan segera kembali dengan baju operasi. Oke bro, kamu yakin kamu sama sekali nggak haus? Sesampainya di rumah sakit, petugas mulai melakukan penyelidikan secara formal. Martin telah dipelajari hanya dan ditanya soal kejadian pagi itu. Ia bersikeras tidak pernah memakai kokain di lingkungan sekolah.
Namun petugas, berdasarkan pengalaman dan waktu muncul gangguan padanya, mendesaknya soal detail, menantang ceritanya, dan menghadapkan bukti langsung. Melissa, saya di sini untuk bagian kita dan penyelidikan kita terkait hal ini. Saya punya beberapa pertanyaan untukmu terkait itu. Tapi sebelumnya, kantor jaksa negara ingin saya membacakan sesuatu. Jadi kamu punya hak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan melawanmu di pengadilan. Kamu punya hak untuk berbicara dengan pengacara dan memiliki pengacara yang mendampingimu selama pemeriksaan. Kamu punya hak untuk didampingi pengacara selama pemeriksaan. Jika kamu tidak mampu menyewa pengacara, maka seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakilimu dengan biaya negara. Jika kamu di Vermont, kita bisa hubungi pembela umum. Jika memilih menjawab tanpa pengacara, kamu boleh hentikan pemeriksaan kapan saja. Apakah kamu paham hak-hak ini? Oke, apakah kamu punya kendaraan di sekolah saat ini? Ya, oke. Kendaraan apa itu? Jubah perak yang menyedihkan. Apa nomor registrasinya? Kamu tahu? Seperti nomor plat saya? Ya, apa? Apakah itu seperti registrasi Vermont, luar negara, registrasi sementara, plat hijau? Itu plat hijau, oke? 575, 573. Ya, video saya tidak akan berfungsi di sini. Oh, baiklah. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Bisakah kamu ceritakan? Lihat, kamu bisa menyentuh, mati, dan memasak pada tengah malam. Apartemen? Aku dengar kamu bicara ke dokter, bilang bertengkar dengan pacar dan begadang semalaman, jadi kamu coba tetap terjaga di sekolah. Benar begitu? Ya? Iya, benar. Oke. Sebelumnya? Oke. Dan kapan di sekolah dan di mana di sekolah kamu menggunakan kokain? Jika saya tidak menggunakannya di sekolah atau di dalam sekolah. Saya akan jujur, saya baru saja... Menyimpannya di saku saya, di jaket saya. Nah, jaket Anda ada di sekolah? Benar kan? Jadi, sebagian besar yang saya pakai. Saya pakai jaket ke sekolah, tapi tidak melakukan apa-apa di sana. Jadi masih ada beberapa di saku jaketmu? Itu. Ya, oke. Jadi, disitulah aku tadi. Jadi Melissa, aku sudah cukup lama bekerja di penegakan hukum dan aku sudah cukup berpengalaman. Orang-orang telah lama memakai narkoba. Aku tahu kokain bekerja cepat dan efeknya biasanya hilang dalam beberapa jam. Kejadian ini terjadi sekitar jam 11. Jadi kalau kamu datang hari ini, jam 8, yang merupakan waktu mulai normal untuk sekolah, kamu tidak akan terlihat sedang mabuk sekarang. Kalau kamu tidak menggunakan sekolah itu demi Tuhan, Aku ada di sekolah. Saya berasumsi anak-anak keluar saat istirahat dan makan siang, lalu kejadian itu terjadi. Benar begitu? Tidak, mereka sudah kelas 8 sudah masuk. Dan Salah satu anak laki-laki berkata, Bu Melissa sedang tinggi atau pergi. Tidak. Seorang gadis kembali ke dalam ruangan lalu dia berkata, Kenapa kamu menggerakkan kakimu seperti itu? Bisakah kamu mencoba untuk berhenti melakukannya? aku mengalami gelisah. Kaki, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dan kakiku juga benar-benar buruk, cemas. Kakiku selalu bergerak. Walau dia bersikeras tidak menggunakannya di sekolah, petugas tetap menggeledah jaket dan ranselnya setelah anjing pelacak memberi tanda sambil terus menanyakan siapa siswa yang memberitahu pertama kali. Jadi kamu bilang ada siswa kelas 8 masuk ruangan atau mereka melihatmu di lorong? Oh, aku mengajar kelas itu dan salah satu siswi yang ada di kelas itu kembali masuk ke ruang kelas. Dan dia bilang, si Anu nama muridnya bilang dia itu tukang ngadu. Dan aku bilang, kita lagi ngomongin apa? Dan dia jawab, ngomong kalau kamu lagi mabuk. Dan aku bilang, apa? Dan aku tebak itu, mungkin mengatakannya karena kakiku dan kakiku benar-benar aku tak bisa menghentikannya. Itu saja saat aku tidak menggunakan apa-apa. Jadi
Jam berapa kamu bilang kamu menggunakan kokain pagi ini? Aku menggunakannya sebelumnya. Aku harus... Sekolah, sebelum kamu pergi ke sekolah. Ya, oke. Seperti di mobil di rumah. Kamu mau? Tidak. Seperti apa? Aku pernah menggunakannya di mobilku sebelum aku sampai ke sana. Ada di mobilmu? Tidak. Jadi kamu memakainya di mobil lalu membawa sisanya ke sekolah. Ya, aku begitu karena menyimpannya di jaketku. Saku, oke? Dan aku memakai jaketku dan aku mengenakan jaket itu ke dalam sekolah. Oke. Maksudku, aku nggak pakai apa-apa. Demi Tuhan, di... Sekolah. Mobilmu atas nama siapa? Kamu dapat kokain itu dari mana? Aku dan kamu menemukannya. Di mana kamu menemukannya? Aku tidak mau membahasnya. Aku tidak akan bicara lagi. Oke, tidak apa-apa. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaan ini. Mereka seharusnya yang menjawab. Mari lanjutkan. Jadi, saat ini kami telah membawa anjing pelacak ke dalam kelas itu. Kami mengitari barang-barangmu dengan anjing pelacak. Anjing pelacak memberikan tanda pada tas ransel dan jaketmu. Jadi, kamu bisa memberikan izin kepada kami untuk memeriksa jaket dan tas ranselmu. Atau, yang akan terjadi adalah kami akan membawanya kembali ke kantor polisi. Kami akan membuat surat perintah penggeledahan dan seorang hakim akan memutuskan apakah akan memberikan surat perintah penggeledahan itu atau tidak. Untuk tas ransel dan jaketnya, Silakan periksa tas ransel itu, isinya kosong. di dalamnya. Boleh saya geledah jaketnya juga? Oke. Siapa pacarmu yang kamu ributkan tadi malam? Aku bilang, siapa pacarmu yang tadi malam kamu ributkan? Jadi, aku anggap bungkus kecil ini adalah kokainnya. Yang mana? Lalu, bungkus kecilnya? Ya, itu dia. Oke. Apakah ini hanya 1 gram? Seperti 100 biji? Seperti 100 biji. Tidak ada jarum di tas ini, itu buruk. Tidak, oke? Kamu masih akan sedikit saja. Kamu duluan saja. Tidak. Kalian punya lebih banyak poin daripada aku. Aku pertimbangkan. Hanya saja... Perubahan meskipun begitu. Oh, hah? Kita bisa menunggu sampai kamu selesai. Aku akan selesai di sini. Tunggu saja. Ya, oke. Bisakah kamu memberitahu salah satu dari kami saat kamu pergi supaya... Kami bisa? Ya, mungkin 3 atau 4 menit lagi. Kami hanya minta kamu ganti pakaian rumah sakit. Untuk keamanan foto boleh diambil. Mengubahnya. Selama wawancara, pertanyaannya berkembang mulai dari berapa lama dia mengajar, isi tasnya, hingga pil di kotak kacamatanya. Lalu percakapan pun bergeser dari penyelidikan kriminal menjadi momen krisis. Sudah berapa lama Anda menjadi guru pengganti? 3,5 tahun. Itu cukup lama. Apa isi pil di kotak kacamata Anda? Bisa tunjukkan ke saya? Salah satunya hanya pil emas tanpa tanda. Oh, itu seperti... masuk? Kamu seperti... Sebentar. Satu disebut... Apakah kamu ingin aku Untuk lihat. menyalakan atau mematikan? Lengan, saya percaya itu. Kamu sudah jujur padaku. Jadi kamu bilang, mobilmu kosong? Oke, karena kami juga akan mengitari mobil itu dengan anjing pelacak dan jika
Saya bukan ahli anjing pelacak, tapi pernah dengar anjing pelacak akan memberi tanda, nak, atau narkotika jika pernah ada di mobil itu meski sekarang sudah tidak ada. Jika memang begitu. Misalnya, jika kamu pagi tadi membawa kokain di sana, aromanya akan tetap ada di mobil lebih lama dari beberapa jam. Saya rasa mungkin anjing pelacak, saya tidak. Akan menemukannya di mobil saya. Mereka seperti ini adalah... Benar-benar, ya, hanya berdasarkan fakta bahwa itu ada di sana pagi ini. Jadi berdasarkan hal itu, jika begitu dan anjing memeriksa kendaraan, kami juga akan minta izin menggeledahnya. Saya rasa kendaraannya terkunci sekarang. Ya, oke. Kamu ingin meluncurkan semuanya? Melissa, aku hanya akan mengambil kokainnya dan meninggalkan semua barang lainnya di sini. Rumah sakit akan menyimpannya untukmu. Apa yang akan mereka lakukan? Jadi, Melissa, aku, Tidak mau. kamu di sini untuk mendapatkan bantuan, rumah sakit akan membantumu. Jadi, berdasarkan... Maaf. Tidak apa-apa. Kamu tidak akan masuk penjara sekarang. Tetap di sini. Aku akan keluar dari pintu ini dalam beberapa menit, jadi kamu di sini untuk mendapatkan bantuan dulu. Menjaga dirimu sendiri adalah prioritas. Melihat pernyataanmu ke staf rumah sakit, aku merasa rumah sakit akan menanyakannya padamu. Sebenarnya, kamu mungkin tak punya pilihan karena kondisimu. Bagi mereka, kemungkinan besar mereka akan memintamu untuk diperiksa oleh kesehatan mental Kabupaten Washington. Melissa, itu yang terbaik. Jika kamu mengalami sesuatu, carilah bantuan. Aku hampir tidak bisa menatapmu. Aku merasa seperti seorang... Apa itu? Kupikir Seseorang sudah ada di sini. dia masuk hanya sebentar, dan aku akan keluar dari sini dalam 2 detik. Dia hanya menyuruhku mengambil sisa barang di sini. Aku hanya perlu mengambil kertas untuknya. Jangan. Khawatir, oke, perlu bantuan menyiapkan Laura? Maaf, aku hanya... Kalian, bagaimana dengan sarung karet? Aku bisa biayai. Aku benar-benar tidak bisa. Terima kasih. Melissa, bisa eja nama depanmu? Ya, nama depan, tengah, dan belakang untuk saya. Saya akan mengusap hidung dan mulutmu dengan lebih dalam. Maaf, Melissa. Sebenarnya, kamu hanya perlu menyebutkan nama tengahmu. Nama depan dan belakangmu sudah saya punya di sini. Oke, Sebenarnya apa? Aku hanya ingin... Nomor telepon yang bagus untukmu, Melissa, berapa? Yaitu setelah memeriksa barang-barang dan membahas kejadian di sekolah, petugas bersiap menyelesaikan semuanya, menjelaskan tuduhan, serta memberikan surat panggilan pengadilan.
Jadi Melissa, saya akan memberikannya padamu lalu pergi dari sini, ya? Ada yang ingin kamu hubungi? Saya hanya ingin tahu apakah kamu ingin menghubungi keluarga atau orang lain. Aku tidak ingin berteman. Tidak masalah. Aku hanya ingin memastikan jika kamu ingin tetap tak diketahui di sini, aku bisa membantumu. Kita bisa Juga melakukannya nanti beberapa jam lagi atau kapanpun. Terserah. Terserah kamu kapan. kurang lebih seperti itulah kita. Dan soal mobilmu, sekolah mungkin tidak ingin mobil itu tetap di sana atau parkir di sana dalam waktu yang lama. Perlu saya hubungi seseorang nanti? Jika kamu di sini, siapa yang harus dihubungi untuk ambil mobil? Maksud saya, kamu juga tidak akan berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menyetir selama beberapa jam. Itu benar, ya. Ini adalah kecemasan dan reaksi otomatis yang muncul. Kakiku. Mekanik. Walau begitu, sebaiknya kamu tidak menyetir saat terlalu emosional, tapi kamu akan di sini sementara. Aku tidak tahu caranya, aku tidak ingat pakaian apa yang harus diganti. Ya, aku pergi sekarang. Jadi Melissa, dengar, ini adalah surat panggilan ke pengadilan di sini. Ini akan dijadwalkan untuk Kamis depan jam 8.30 pagi, 255 Jalan Utama Utara di Derry. Kamu akan didakwa atas tindakan sembrono dan kepemilikan kokain, jadi kamu harus hadir saat itu. Membahayakan secara sembrono? Membahayakan secara sembrono karena membawa narkoba ke sekolah, itulah maksudnya. Itu sembrono karena jika anak mendapat narkoba, bisa terjadi komplikasi kesehatan serius. Narkoba dibiarkan tanpa pengawasan di kelas, menunjukkan sifat sembrono kejadian itu. Jika Anda tidak hadir saat itu, akan dikeluarkan surat perintah penangkapan. Anda mengerti? Oke, maukah Anda menandatangani mengakui bahwa Anda mengerti itu? Oke? Ya Tuhan, tunggu tanggal berapa? Tanggal berapa? Seminggu kemudian, Melissa Martin kembali muncul di depan umum, kali ini di dalam ruang sidang pengadilan Kabupaten Washington. Mantan guru pengganti berusia 42 tahun itu berdiri di hadapan hakim dan mengaku tidak bersalah atas 2 tuduhan pidana. Kepemilikan kokain dan membahayakan secara sembrono. Tuduhan kedua menyangkut narkoba yang ditemukan di ruang kelas 8 yang tak terkunci. Martin dibebaskan dengan syarat, termasuk dia tidak boleh berada di lingkungan sekolah. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.